video kali ini saya akan share cara menggunakan setrika uap boiler. Ya, boiler seperti ini. Bagi yang belum menggunakan setrika uap boiler, barangkali informasi ini akan bermanfaat. Jadi banyak sekali pengusaha laundry yang takut untuk mengganti setrika listriknya menggunakan setrika uap boiler, karena belakangan ini kan sering terjadi seperti boiler meledak, kemudian kebakaran gitu ya, dan hal-hal lain yang diakibatkan karena setrika uap boiler ini yang meledak, sehingga mereka berpikir berbahaya dan tidak mau mengganti setrika listriknya menggunakan setrika uap boiler seperti ini. Saya menggunakan 3 macam jenis setrika uap boiler ya, jadi nanti akan saya share. Saya menggunakan 3 macam. Yang pertama Nagamoto, kemudian setrika uap boiler otomatis Kenstar, dan setrika uap boiler yang seperti ini ya. Jadi macam-macam saya pakainya, bervariasi. Hal yang perlu kita perhatikan untuk menjaga keamanan boiler ini, antara lain kita harus selalu memastikan bahwa safety valve berfungsi. Jadi safety valve ini ada di sebelah sini ya, bentuknya seperti ini. Ya, seperti ini safety valve ini fungsinya untuk menjaga tekanan uap di dalam tabung boiler. Sehingga kalau uapnya di dalam tabung boiler ini tekanannya terlalu tinggi, maka safety valve ini akan mengamankan dengan cara mengeluarkan uapnya. Jadi dari lubang sini nanti akan keluar uapnya untuk mengurangi tekanan uap yang ada di dalam boiler ya. Jadi itu fungsinya safety valve, sehingga menjaga tekanan uap boiler agar tidak terlalu panas. Karena jika safety valve tidak berfungsi, otomatis misalnya safety valve-nya macet gitu ya, otomatis tekanan uap di tabung ini pada saat tinggi sekali tidak ada kontrolnya, sehingga itu yang bisa menyebabkan boiler menjadi meledak. Yang kedua, kita juga harus memastikan bahwa gas regulatornya berfungsi dengan baik, tidak ada kebocoran maupun posisi yang tidak sempurna sehingga mengakibatkan gas keluar ya dari sisi ininya, sehingga kalau gasnya bocor atau regulatornya rusak, otomatis ini akan sangat berbahaya. Apabila tabung boilernya berada di dekat dengan gas, maka otomatis api bisa menyambar dari boiler ke gasnya ini. Jadi sehingga itu yang biasanya lalai untuk diperhatikan, untuk dicek terus-menerus gitu. Jadi kita harus waspada terhadap 2 hal tersebut untuk menjaga keamanan penggunaan boiler. Jadi nggak perlu takut untuk menggunakan boiler uap seperti ini. Cara menggunakan boiler ini sangat sederhana. Jadi pertama-tama kita isi airnya. Untuk mengisi air boiler, kita melalui corong ini ya. Jadi dari corong ini kita masukkan air perlahan-lahan. Kemudian jangan lupa untuk kerannya dinaikkan ke atas semua. Jadi kondisi keran naik ke atas. Kemudian kita isi air. Kita lihat untuk gelas pengukurnya ini ya, kaca pengukurnya ini. Nah ini kelihatan ya. Jadi kaca pengukurnya ini nanti akan menunjukkan seberapa isi air di dalam tabung boiler. Kalau sudah penuh maka akan terlihat di sini penuh. Kemudian kita hentikan dan bisa siap kita nyalakan kompornya. Kompornya bisa kita nyalakan seperti ini. Ya, nanti apinya akan terlihat di bagian lubang ini, nantinya akan terlihat tuh, kelihatan ya. Apinya akan terlihat dari lubang sini kalau sudah menyala. Setelah tekanannya naik, maka jarumnya akan bergerak ke kanan ya. Jarum ini akan bergerak ke kanan di angka kurang lebih angka 30, begitu sudah bisa siap digunakan untuk menyetrika. Untuk menyetrika pertama kita buka untuk aliran gasnya ya. Jadi ini keran-keran ini untuk mengalirkan uapnya. Jadi setelah siap, kemudian kita buka ke atas aja seperti ini supaya selang ini bisa mengalirkan uap yang bisa digunakan untuk menyetrika. Ini model ini bisa digunakan untuk 3 kepala setrika ya, seperti ini. Apabila airnya habis,
dan kita akan melakukan pengisian kembali, maka usahakan untuk uap di dalamnya itu dikeluarkan dulu ya, supaya nanti pada saat mengisi tidak panas. Jadi kita keluarkan, kita buka sedikit saja keran yang seperti ini ya. Dan kita keluarkan juga yang di bagian belakang setrika. Juga yang di belakang setrika ini bisa kita keluarkan uapnya supaya cepat habis ya, supaya bisa segera diisi kembali dengan air. Setelah uapnya habis, kita bisa lakukan pengisian ulang kembali air dan bisa kita panaskan kembali seperti langkah di awal tadi. Air yang kita isikan ke dalam tabung boiler ini akan lebih baik jika menggunakan air RO ya, seperti air RO. Jadi saya biasanya nyuling sendiri, punya alatnya, menggunakan air RO supaya tabungnya terjaga tidak cepat banyak pengendapan gitu ya, karena kan memang air itu bermacam-macam ya, air pump maupun air sumur kadang-kadang bisa menimbulkan pengendapan yang mengakibatkan kompornya nanti cepet kotor gitu ya, bagian dalamnya nanti mengendap banyak kotoran. Jangan lupa setelah selesai penggunaan, misalnya kita sudah selesai, pekerjaan sudah selesai semua, jangan lupa untuk membuang seluruh sisa air yang ada di dalam tabung boiler ini. Jadi kita jangan lupa untuk selalu menguras ya, setiap hari kita keluarkan lewat lewat keran yang ada di bagian bawah sini. Jadi keran ini kita buka saja, akan lebih baik jika kondisi panas. Jadi selesai digunakan, kondisinya masih panas, langsung kita buka aja kerannya. Nanti dia bisa membantu uapnya mendorong, jadi supaya kayak sekalian nguras gitu ya. Jadi bagian dalamnya itu nanti uapnya langsung keluar di sini dengan berikut tekanan, sehingga bisa membantu untuk membersihkan bagian dalam tabung boiler.